Jika pada hari ini kita ditanya, apa yang kita ketahui tentang Assassin? Mungkin banyak dari kita akan menjawab bahwa itu adalah nama sebuah judul video game. Dan jika pengetahuannya hanya berhenti sampai di situ, tentu sayang sekali. Karena Assassin sebenarnya bukan sebuah cerita atau permainan fiktif. Assassin adalah sebuah sekte keagamaan yang cukup besar dan pernah muncul dalam sejarah. Kisah tentang Assassin ini memang sebenarnya lahir di dunia Islam dan juga memberi kesan yang kuat di dalam imajinasi Barat, namun sayangnya tidak dalam pengertian yang positif. Hashashin atau yang lebih populer disebut dengan Assassin adalah sekelompok pembunuh yang berideologi Syiah Ismailiyah An-Nizariyah. Kelompok ini didirikan oleh Hasan As-Sabbah yang kemudian dikenal dengan nama The Old Man of the Mountain. Hasan As-Sabbah sendiri merupakan seorang pemimpin di Alamut, sebuah kota independen yang berlokasi di barat daya Iran. Selama berada di Alamut, Hasan mengembangkan ajarannya dan doktrin untuk mempengaruhi orang-orang di sekitarannya. Setelah berhasil menguasai Alamut, Hasan kembali merebut satu persatu benteng-benteng strategis lain di kawasan utara Iran. Dia menjangkau benteng-benteng di pegunungan yang jauh dari pusat pemerintahan. Hasan juga membangun otoritas kuat di kalangan pengikutnya, sehingga pengikutnya memiliki ketaatan tanpa syarat. Para pengikutnya dididik untuk siap mati melaksanakan perintah Hasan. Konon, perekrutan dilakukan dengan mengambil anak-anak dari wilayah di sekitaran benteng. Mereka diasuh sedari kecil dengan doktrin-doktrin kaum Assassin. Menurut Marshall G.S. Hudson, istilah Assassin yang berasal dari bentuk korup kata bahasa Arab, hashish atau ganja. Catatan perjalanan Marco Polo mengisahkan, kelompok Assassin ini menghisap sejenis ganja untuk menghadirkan efek tertentu yang membuat mereka berani melakukan aksi teror. Di telinga barat, Assassin familiar sebagai kultus mistik pembunuh yang acap kali menyerang tentara salib. Di dunia Islam, kelompok ini menghadirkan teror dengan menyerang para pemimpin politik Saljuk dan Abbasiyah. Layaknya pasukan elit, anggota Hashashin diwajibkan memiliki sejumlah kemampuan istimewa, mulai dari pengintaian, penyamaran, atau penyusupan, bahkan membunuh secara mengerikan. Sasaran dari kelompok Hashashin ini minimal adalah seorang pemimpin sekte, bupati, gubernur, atau jenderal yang melawan pengaruh mereka. Maka dari itu, Hashashin lebih sering menyerang raja dan sultan daripada menyerang anggota militer lawannya. Nizam al-Mulk menjadi korban pertama dalam daftar panjang korban-korban kaum Assassin. Nizam adalah wazir terpenting dari dinasti Saljuk, sekaligus tokoh utama kebangkitan dari kaum Sunni. Dia dibunuh pada tahun 1092. Seorang pemuda Dailam menyusup ke rombongan, kemudian mengeluarkan belati yang ditikamkan tepat di jantung sang wazir. Metode itu digunakan berulang kali dalam berbagai kasus pembunuhan. Kaum Assassin menjalankan misi dengan cara menyamar dan menyusup ke lingkaran terdekat sasaran. Ketika tiba saatnya, mereka melakukan serangan yang tak terduga. Assassin adalah kelompok teroris yang terorganisasi, terlatih, dan memiliki kemampuan membunuh dengan cepat. Mereka bisa menyamar menjadi pengemis, sufi, atau rakyat biasa. Kendati persiapan dijalankan dengan tingkat kerahasiaan tinggi, eksekusi biasanya dilakukan di tempat terbuka, bahkan di depan kerumunan besar. Masjid biasa dipilih sebagai lokasi pembunuhan. Tujuannya tak lain untuk menciptakan teror di tengah masyarakat. Para pemimpin Sunni dan kaum Salib menjadi ketakutan dengan serangan mendadak yang tak terduga di tengah kerumunan pasar. Sampai-sampai beberapa pejabat memakai baju pengaman dari besi yang dipasang di balik baju. Kata Imam As-Suyuti dalam Tarikh Khulafa, aksi teror mereka sangat banyak memakan korban, tidak hanya dari kalangan pemimpin, semisal Khalifah Abbasiyah Al-Mustarsyid, tapi juga ulama. Raja Yerusalem, Konrad Montferrat, merupakan salah satu korban Assassin dari kalangan Kristen.
Kendati menimbulkan ketakutan parah, sebagian kalangan justru memanfaatkan kaum asasin untuk mewujudkan tujuan mereka. Asasin pun selanjutnya dikenal pula sebagai pembunuh bayaran. Senjata yang sering digunakan oleh Hashashin adalah pisau kecil atau sejenis belati yang sesekali dilapisi racun. Penggunaan racun bukan agar mematikan, tetapi untuk memberikan efek psikologis maksimal kepada lawannya. Bukan hanya belati yang ketika itu begitu umum dan dimiliki oleh orang banyak. Bahkan senjata andalan mereka adalah kue yang dilumuri dengan racun secara terang-terangan. Maksudnya, memang bukan untuk menjebak lawan agar mati karena memakan kue beracun, tetapi agar membuat sasaran menjadi takut. Biasanya, kue disembunyikan bersamaan dengan surat ancaman. Apabila belati, kue, dan ancaman tidak membuat takut, maka mereka terpaksa melakukan serangan. Uniknya, tidak seperti dalam film atau game, Hashashin tidak menyerang dalam gelap. Sejak sekte ini dibentuk, Hashashin menjadi kelompok yang sangat diperhitungkan dalam dunia Islam, begitu juga di dunia Barat. Keberadaannya sangat ditakuti oleh siapapun musuh-musuhnya. Sekte ini mampu bertahan kurang lebih selama 2 abad, sebelum ditaklukkan di bawah kekuasaan pasukan Mongol pada tahun 1273, tak lama setelah Baghdad jatuh. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.